Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Lutfiatul Zahra. Di sini saya akan membahas mengenai fisiologi pendengaran manusia sebagai tugas dari mata kuliah anatomi fisiologi. Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia dapat mendengar suara dalam frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi, bagaimana sih fisiologi pendengaran manusia dalam frekuensi 20 sampai 20.000 Hz? Mari kita bahas. Pada awalnya, suara yang akan masuk ke telinga itu berupa gelombang suara. Gelombang suara akan ditangkap oleh pina atau daun telinga, lalu kemudian dihantarkan ke ear canal atau saluran pendengaran. Gelombang suara dari ear canal dihantarkan hingga berkontak dengan membran timpani atau yang sering kita sebut dengan gendang telinga. Membran timpani bergetar sehingga gelombang suara berubah menjadi energi mekanik berupa getaran suara. Jadi, gelombang suara akan berubah menjadi getaran suara ketika telah melewati membran timpani. Getaran suara dari membran timpani akan diteruskan ke koklea, melewati oval windows, melalui pelantara auditory ossicles. Getaran suara pada auditory ossicles secara berurutan akan dialirkan dari tulang melius, incus, dan tulang stapes. Getaran suara kemudian akan menggetarkan cairan perilimfe yang berada di skala vestibuli. Kemudian, getaran tersebut akan menggetarkan membran Reissner. Membran Reissner yaitu pembatas antara skala vestibuli dan skala media. Selanjutnya, getaran pada membran Reissner akan menggetarkan cairan endolimfe yang berada pada skala media, hingga akhirnya menggetarkan membran basilar. Membran basilar yaitu pembatas antara skala media dan skala timpani. Getaran pada membran basilar kemudian akan menggetarkan organ korti sehingga menyebabkan struktur hair cell bergoyang ke kiri dan ke kanan. Pada saat hair cell bergoyang, terjadi tippling mechanism, yaitu di mana ion kalium yang terdapat pada cairan endolimfe akan bergerak masuk ke dalam celah di antara sterosilia. Sterosilia akan terbuka ketika hair cell bergoyang. Oleh karena tingginya jumlah ion kalium di dalam hair cell, maka akan menimbulkan depolarisasi. Terjadinya depolarisasi menyebabkan potensi aksi sehingga terjadi pelepasan impuls dari hair cell menuju nervus cochlearis. Nervus cochlearis akan meneruskan impuls ke otak di cerebral cortex sehingga gelombang suara yang terdengar akan dapat diinterpresentasikan oleh otak. Suara apa sih itu? Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.